Selamat malam Pak, selamat malam teman-teman semua. Saya dan teman saya akan menjelaskan secara dalam tentang Pancasila. Sebelumnya kami berdua dari Universitas Katolik Widya Mandira, Prodi Manajemen A. Dan saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Renalda Septilusi, NIM 32121045. Dan saya Johan Sarlito Tei dengan NIM 32121021. Ya baik, sebelum kami akan melakukan sesi tanya jawab, terlebih dahulu kami harus mengenal pengertian Pancasila tersebut. Pancasila merupakan bagian penting bagi bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan karena Pancasila menjadi satu-satunya landasan yang paling utama bagi bangsa Indonesia untuk menjalankan kehidupan bernegara. Pengertian Pancasila adalah dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, yang 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, secara etimologis, pengertian Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Pengertian Pancasila yaitu juga diartikan sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adab, akhlak, dan moral. Ya, baik. Setelah kami mengetahui pengertian Pancasila, kami juga perlu mengenal fungsi dan kedudukannya Pancasila sebagai dasar negara. Fungsi yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Sebagai nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat bangsa Indonesia, melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai serta sesuai dengan napas jiwa bangsa Indonesia, dan karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia merupakan bentuk peran dalam menunjukkan adanya kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain, yaitu sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia. Fungsi yang ketiga, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, yaitu sebagai nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat bangsa Indonesia melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang dicapai serta sesuai dengan napas jiwa bangsa Indonesia, dan karena Pancasila lahir bersama dan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Baik, yang keempat, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia merupakan bentuk peran dalam menunjukkan adanya kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain, yaitu sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia. Yang kelima, fungsinya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, norma, dan etika yang telah melahirkan pandangan hidup. Ya, yang keenam, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia untuk mengatur tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan negara Indonesia, yang mengatur semua pelaksanaan sistem ketenagaraan Indonesia sesuai Pancasila. Kedelapan, yang ketujuh, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia. Sebagai segala sumber dari segala negara Indonesia, karena segala kehidupan negara Indonesia berdasarkan Pancasila juga harus berlandaskan hukum. Semua tindakan kekuasaan dalam masyarakat harus berlandaskan hukum. Baik, yang ke-8, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Karena pada waktu mendirikan negara, Pancasila adalah perjanjian luhur yang disepakati oleh para pendiri negara untuk dilaksanakan
dipelihara, dan dilestarikan. Baik, fungsi yang berikutnya 9, maksudnya Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dalam Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai patokan atau landasan pemersatu bangsa. Pengertian Pancasila tentunya belum lengkap tanpa mengenali makna lambang-lambangnya. Lambang-lambang Pancasila adalah seekor burung Garuda yang memiliki makna kekuatan dengan warna emas sebagai simbol kemuliaan. Di dalamnya terdapat perisai dengan lambang 5 sila yang mewakili sila-sila dalam Pancasila. Berikut makna lambang masing-masing sila Pancasila. Yang pertama, sila pertama. Sila pertama memiliki lambang bintang atau tunggal berwarna kuning. Sila pertama ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing individu. Yang kedua atau sila yang kedua, simbol kedua ini diwakili lambang berupa rantai. Jumlah rantai yang mencapai 17 dan tidak terputus. Rantai yang tidak terputus ini memiliki makna generasi penerus yang turun-temurun dan saling berkaitan serta membutuhkan satu sama lain. Baik, yang ketiga atau sila yang ketiga, simbol dari sila ketiga ini adalah pohon beringin yang menandai tempat berteduh ataupun berlindung. Hal ini berarti seluruh rakyat Indonesia bisa berlindung dan berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Baik, yang bagian keempat atau sila yang keempat, simbol sila keempat adalah kepala banteng yang dikutip dari BPI RI menandakan tenaga rakyat. Selain itu, kepala banteng juga mewakili hewan sosial yang sering berkumpul. Dalam hal ini, sila keempat menjadi pedoman bagi rakyat seluruh Indonesia untuk membahu-membahu dan berdiskusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Baik, sila kelima terakhir yakni sila kelima Pancasila dengan simbol padi dan kapas yang bermakna kemakmuran dan kesejahteraan. Melalui simbol ini, negara Indonesia memiliki kewajiban untuk memakmurkan rakyatnya sebagai landasan. Sementara lambang pada setiap tubuh Garuda yang terdiri dari 17 bulu, 18 bulu di ekor, 19 bulu di pangkal ekor, dan 45 di bulu leher menggambarkan waktu kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Burung Garuda Pancasila yang mencengkram sebuah gulungan dan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti kesatuan dan dalam keberagaman meskipun berbeda-beda namun tetap satu. Ya baik, terima kasih. Ya baik Pak, sekarang saya dan teman saya akan melakukan sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama, jelaskan sejarah Pancasila. Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara. Gagasan Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berdasarkan kelima asas tersebut, maka Dr. Risto Djunwi Kosukai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9 yang berisikan anggota yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Abi Koesno, yang keempat Agus Salim, yang kelima Wahid Hajim, yang keenam Muhammad Yamin, yang ketujuh Abdul Kahar Musakir, yang kedelapan Mr. Maramis, dan yang ke-9 Ahmad Subarjo. Ya, setelah melalui beberapa
proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, Dasar Negara Indonesia yang sah. Ya baik, apa pendapat Anda tentang Pancasila? Pancasila adalah sebuah dasar falsafah bangsa Indonesia. Pancasila mempunyai 5 dasar yang dijadikan acuan hidup rakyat Indonesia. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, pertanyaan ketiga, apakah Pancasila benar-benar tepat sebagai ideologi dan dasar negara? Ya baik, Pancasila tepat dijadikan sebagai dasar negara Indonesia karena bisa mengakomodir berbagai suku yang ada di Indonesia. Dengan berbekal Bhinneka Tunggal Ika, mewujudkan berbagai suku, bangsa tetapi tetap berada dalam kesatuan bangsa Indonesia. Ya, menurut pandangan Anda selama ini Pancasila sudah sesuai ideologi dalam kehidupan masyarakat? Ya, Pancasila bisa berfungsi sebagai pemersatu bangsa rakyat Indonesia, namun masih kurang dalam hal pelaksananya, yaitu tingginya tingkat korupsi dan belum ada membuka cengkraman penguasaan ekonomi dari bangsa lain. Pertanyaan berikutnya, apakah masyarakat sudah memahami tentang Pancasila? Ya, masyarakat belum sepenuhnya memahami ideologi Pancasila. Masih harus terus dilakukan sosialisasi terutama dalam tatanan implementasi atau pelaksanaannya. Baik, terima kasih. Sesi tanya jawab sudah selesai.